ada penguatan dan ada frekuensi cut off. Ya, ada penguatannya juga, ada frekuensi cut off-nya juga. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa istilah di dalam filter, ada gain, kemudian ada atenuasi dan ada desibel. Ada gain itu untuk penguatan positif, ada atenuasi itu pelemahan atau penurunan, dan desibel itu adalah satuan ukurannya. Ini untuk nilainya, kita lewati saja. Kemudian ada beberapa pertimbangan yang dipakai untuk saat pembuatan filter. Yang pertama adalah terkait dengan penentuan spesifikasi filter yang akan digunakan. Kemudian jenis filter yang mau dipakai, apakah LPF, HPF, bandpass, kemudian inverting, non-inverting, dan lain sebagainya. Kemudian frekuensi cut off. Frekuensi cut off ini yang dipakai nanti terkait dengan penentuan ini nilai C dan nilai R, atau penentuan komponen yang digunakan atau yang dipakai untuk menentukan nilai C dan nilai R-nya. Kemudian seringkali nilai frekuensi kritis yang eksak tidaklah penting, tetapi jika memang diperlukan nilai yang eksak, lebih mudah memilih kapasitor terlebih dahulu, kemudian baru resistansinya. Jadi kadang kita mau mencari frekuensi cut off, ya, tapi karena nilai C-nya itu biasanya tidak sebanyak pilihannya, maka yang kita tentukan terlebih dahulu adalah nilai C-nya, kemudian baru nilai resistansinya. Kenapa? Karena nilai resistansi bisa sampai ke ranah satuan, ya, tidak hanya puluhan tapi satuan juga bisa. Jadi, kalau bisa frekuensi cut off-nya eksak sesuai, tetapi kalau tidak ya berkurang sedikit atau lebih sedikit enggak masalah, ya, tapi tidak terlalu jauh. Ya. Kemudian untuk filter orde 1 yang kita bahas kemarin, yang kita pakai di sini, ini yang kemarin kita gunakan untuk praktikum kemarin, di mana nilai penguatannya atau V0 per VI-nya itu adalah 1/1 plus F per FC kuadrat akar, ya. Akar 1 plus frekuensi dibagi dengan frekuensi cut off-nya dikuadratkan. Kemudian frekuensi cut off-nya itu sama dengan 1/2 pi RC, atau 2 kali 3,14 kali nilai R-nya dan nilai C-nya, di mana seperti yang disampaikan tadi bahwa nilai R dan C-nya ini disesuaikan atau dipakai untuk menentukan frekuensi cut off-nya. Jadi kalau umpamanya C-nya sudah ditentukan, tinggal nyari R-nya saja. Jadi C-nya dicari berapa, 10 mikro, 10 nano, 100 nano, atau baru cari nilai resistansinya. Ini adalah untuk yang non inverting, ya. Ini yang non inverting, di mana posisi negatifnya dipakai untuk output,
ya, sisi positifnya dipakai untuk inputnya. Kemudian ini yang non inverting, ya, tadi inverting dan sama ini masih sama-sama non inverting. Kalau yang non inverting itu yang positif, jadi ini dibalik apa namanya, tanda min dan plusnya dibalik, ya. Jadi ada yang terbalik, ya. Kemudian yang untuk besok kita pakai adalah yang orde 2. Jadi ada 2 buah komponen yang digunakan, yaitu R2 dan C2. Jadi R-nya ada 2, C-nya ada 2 juga, ya. Di mana nilai C dan nilai R-nya itu sama. Jadi kita samakan nilai resistansinya dan nilai kapasitansinya. Kemudian nanti untuk frekuensi cut off-nya menyesuaikan dengan rumus yang baru, ya. Kalau tadi bahwa frekuensi cut off-nya adalah 1/2 pi R kali C, maka untuk LPF orde 2 frekuensinya adalah 1/2 pi akar R1 kali R2 dikalikan C1 kali C2. Jadi ada nilai R-nya dilibatkan semua, C-nya juga dilibatkan semua. Jadi R1 dan R2-nya ikut dikalikan sekalian, ya. Nah, untuk pemilihan nilai resistansinya itu disesuaikan dengan nilai frekuensi cut off-nya, kemudian C-nya kita tentukan terlebih dahulu. Jadi kalau umpamanya kemarin kita pakai 10 mikro, kemudian R-nya kita pakai 1 kilo, dan ketemunya adalah 160 Hz, 159, sekian. Nah, nanti di paralel atau di di kaskad, ya, untuk R rangkaian R dan C-nya. Nah, untuk hari ini sampai di sini, ya, terkait dengan LPF, low pass filter orde 2. Jadi nanti kita praktekkan mulai besok hari Selasa terkait rangkaian LPF orde 2. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, atau barangkali kalian yang punya komponen di rumah, dari rumah, ya, 324, IC 324 boleh dibawa, atau 741 boleh dibawa juga, ya. Tapi nanti saya usahakan untuk beli komponen yang dibutuhkan untuk besok. Ada yang ditanyakan, silakan. Saya sambil nyari daftar komponen yang mau dibutuhkan buat besok.
Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa absensi. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.